Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin, yang insya Allah pada tutorial kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang materi masih sekaitan dengan sistem basis data, yaitu spesifiknya bahasa basis data begitu ya. Bahasa basis data atau yang lebih dikenal dengan istilah SQL, Structure Query Language. Yuk kita lihat pembahasan pada video kali ini. Pertama, nanti kita akan sampaikan pada teman-teman semuanya tentang pengertian SQL, kemudian jenis-jenis perintah SQL itu ada berapa, kemudian tentang DDL, Data Definition Language, kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Tanpa memperpanjang mukadimah teman-teman, kita coba langsung lihat ke pengertian dari bahasa basis data atau SQL. Nah, Structure Query Language atau bahasa SQL begitu ya. Di sini pertama, dia merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional teman-teman. Di hampir semua database server ini mendukung bahasa SQL gitu ya. Namun sekarang kemampuannya tidak hanya mengakses data, tapi membuat kemudian modifikasi baik skema maupun datanya. Nah, untuk melihat versinya, kalau dulu versi pertama ini yaitu SQL gitu ya, dikembangkan oleh IBM dengan pakarnya Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce di sekitar tahun 1970-an. Nah, untuk kali ini kita bisa lihat versi dari SQL kita sendiri-sendiri, nanti dibuka pada localhost-nya gitu ya. Kemudian kalau di SAM berarti localhost phpMyAdmin, sama ya, SAM maupun WAM. Nanti bisa kita lihat di sini teman-teman versinya. Versi SQL-nya, kemudian versi PHP-nya bisa kita lihat di sini. Oke. Ini yang sampai sekarang. Nah, tapi saya yakin ada lagi yang versi terbaru begitu ya. Bisa teman-teman cek sendiri-sendiri. Oke, berikutnya jenis-jenis perintah SQL. Perintah dan fungsi SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan maupun memanipulasi database. Pertama kita lihat dulu, yaitu Data Definition Language untuk mendefinisikan data. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, DDL dan DML. Jadi ada dua perintah SQL itu. Kemudian kita lihat lagi yang pertama teman-teman, DDL. DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dari suatu database. Perintah ini digunakan untuk mendefinisikan suatu database, yaitu seperti membuat, mengubah, menghapus database. Nah, biasanya perintahnya ada create, itu biasanya untuk membuat basis data, membuat tabel juga pakai create. Kemudian kalau alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Kemudian kalau drop berarti untuk menghapus tabel maupun menghapus basis data. Nah, biasanya teman-teman kalau membuat database itu kan ada pakai bagian grafik user interface-nya atau GUI-nya. Ketika buat dibikin nama database-nya kemudian create, sesungguhnya teman-teman sudah memberikan perintah untuk membuat gitu ya, atau mendefinisikan data, khususnya di sini mendefinisikan database. Kalau alter ini jarang digunakan kalau saya ya teman-teman, nah, jarang mengubah struktur tabel sih. Yang sering saya gunakan adalah create sama drop untuk menghapus basis data atau menghapus tabel gitu. Kemudian yang kedua adalah perintah atau jenis yang kedua adalah DML ya, Data Manipulation Language.
DML merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Perintah-perintah ini bertugas untuk melakukan query dan perubahan yang dilakukan dalam suatu tabel. Ingat teman-teman, di sini untuk sebuah tabel atau suatu tabel. Biasanya perintah yang digunakan adalah mudah menghafalnya ISUD gitu ya, ISUD. Pertama ada insert, kemudian ada select, kemudian ada update data, ada delete data. Kita lihat yang pertama dulu, insert teman-teman. Biasanya perintah insert ini digunakan untuk menyisip atau menambah data di dalam suatu tabel, menambah row begitu. Biasanya begini, ada insert into tabel pegawai misal gitu ya. Values-nya misalkan datanya adalah K5 data si pegawai ini, si Dedi ini misal ditambahkan 1 begitu. Biasanya untuk menambah data-data ke dalam tabel pegawai. Itu insert into gitu ya, insert into tabelnya apa begitu, tabel ini bukan insert into database-nya ya, tapi insert into tabelnya apa, kemudian values-nya datanya apa begitu. Nah ini yang pertama teman-teman. Yang kedua ada tadi select. Biasanya kalau untuk select ini paling banyak ini teman-teman perintahnya. Bisa kita contohkan di sini, select digunakan untuk memilih data atau menampilkan data biasanya gitu ya. View, melihat data. Saya contohkan di sini ada tabel pegawai, tabelnya seperti ini. Kita coba yang pertama. Nah, biasanya kalau contoh ini select bintang from T pegawai, berarti kita akan menampilkan seluruh tabel yang ada, seluruh data yang ada pada tabel pegawai ini. Kalau menggunakan select bintang from, berarti seluruh data. Kemudian ada lagi select nick, nama jabatan dan gaji, berarti hanya menampilkan nick dari sini, nick, nama, jabatan sama gajinya saja begitu ya. Oke, kemudian select bintang from T pegawai where JK sama dengan P, berarti menampilkan dari tabel pegawai ini yang jenis kelaminnya atau gendernya yang perempuan misal gitu ya. Lagi nih contoh, select bintang from pegawai where tanggal lahir besar dari 12 April ya, 12 April di atas dari 12 April misal begitu. Perintahnya seperti berikut, select bintang from T pegawai where TGL lahirnya is null, berarti menampilkan dari seluruh data pada tabel pegawai ini yang isi tanggal lahirnya misalkan kosong, masih belum diisi misal. Dan masih banyak ini contoh dari select bintang from ini teman-teman. Namun dari sekian banyak perintah select ini tentu nanti tidak semuanya kita gunakan. Ini sebagai contoh pada kita. Contohnya banyak sekali di sini, nanti bisa teman-teman lihat pada bagian pembahasan ini, ya. Di sini nanti akan kita bagikan melalui link di bagian deskripsinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa download sendiri materinya begitu. Dan di sini sekali lagi untuk perintah select ini tidak semuanya digunakan. Insya Allah pada implementasinya nanti di bagian bahasa PHP, bagian select ini teman-teman bisa melihat ke video berikutnya. Nanti akan kita letakkan atau saya kasih bagian di bagian ini, yaitu terkait dengan atau di bagian akhir dari video nanti kita sampaikan ada sambungan dari ini, yaitu implementasi bahasa basis data, tentunya dikombinasikan dengan bahasa pemrograman teman-teman. Oke, kita lanjut dari select pindah ke update. Kalau update ini digunakan untuk mengisi dari kolom field gitu ya, atau mengubah isi. Misal begini, update T pegawai, set gajinya ini di mana jabatannya manajer. Berarti kita ingin mengubah gaji dari manajer, begitulah kurang lebih katanya kalimatnya kalau bahasa kitanya, dengan gajinya sekian misal gitu. Kemudian delete data.
Nah, biasanya kalau delete data ini menghapusnya satu-satu teman-teman, sama seperti update data tadi, satu-satu karena kuncinya satu begitu ya, karena kuncinya satu. Ini biasanya dilakukan untuk satu data begitu. Nah, untuk menghapusnya juga sama, berarti menghapus baris pada suatu tabel begitu, yang mana yang nanti biasanya dikasih dengan where nicknya sama dengan sekian. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah ini nanti teman-teman akan lebih mudah dipandu ketika langsung praktek dengan dipandu pada tutorial berikutnya insya Allah, yaitu sekaitan dengan implementasi bahasa basis data. Oke teman-teman, demikian pembahasan untuk bahasa basis data ini. Insya Allah sekali lagi ikuti terus tutorialnya tentang implementasi basis data, implementasi bahasa basis data maksudnya. Kemudian terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara subscribe bagi yang belum, kemudian support dengan like, komen, sehingga saya bisa membuat tutorial yang berikutnya sesuai dengan masukan dari teman-teman semuanya. Demikian dulu, atas perhatiannya terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.